Setelah kita angkat dari rumah sungkup dan sudah mengeluarkan akar, kita rendam di larutan fungisida selama 15 menit sampai 20 menit. Anggap saja ini sudah waktunya untuk menanam. Dan kita siapkan untuk pot ukuran 10. Jadi pot itu menentukan untuk tanaman kita itu bisa subur dan tidaknya itu dari pot juga. Karena pot kalau semakin besar, maka tanaman tersebut akan rawan dengan penyakit, teman-teman. Semakin kita itu membuat pot itu ngepres dari tanaman tersebut, nah ini kita sesuaikan kan, potnya kecil, secara otomatis tanamannya juga kecil. Dan anggaplah ini sudah kita tanam. Nah, sudah kita tanam. Apabila sudah kita tanam, kita siapkan nampan seperti ini, kita kasih air serot. Nah, anggaplah ini sudah air berisikan penuh. Kita taruh tanaman tersebut di atas nampan. Setelah kita tanam loh ya, ini masih belum selesai. Ini kita mempraktekannya secara singkat, tapi nanti kita akan mengulasnya kembali. Kita taruh di nampan yang berisikan air. Kenapa kok harus seperti itu? Karena tanaman yang baru kita cabut, secara otomatis dia akan mengalami stres, dan dia juga akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi solusinya adalah setelah kita tanam seperti ini, kita taruh di nampan setidaknya itu 1 hari 1 malam atau maksimal 2 hari. Tapi apabila kita itu mempunyai keraguan, biarkan dia ada di sini, tidak jadi masalah. Secara otomatis kita akan irit cara untuk penyiramannya. Jadi kita tidak perlu menyiramnya kembali, biarkan air ini yang menyiramnya secara alami dari bagian bawah naik ke atas. Anggaplah ini adalah sistem hidroponik, teman-teman. Nah, untuk ini kan sudah jelas bagaimana cara untuk mengulasnya. Jadi kita akan melanjutkan sesi penanamannya. Kita mengulang dari awal kembali. Nah, ini kita sudah mempersiapkan media tanamnya. Setelah itu kita kasih media baru. Tentunya medianya juga harus bagus, teman-teman ya. Ini medianya saya pakai 11 macam media yang kita jadikan satu. Tapi ini tidak membuat sendiri, melainkan beli di teman. Ini ada pasir malang, ada kokopit, ada sekam mentah, ada sekam bakar, ada akar pakis, ada daun bambu, lalu ada sekam sangrai, sekam kukus kalau nggak salah ya, sampai lupa saya beberapa macam medianya itu ada 11 media. Dan sebelum full tanah kita taruh untuk pupuknya terlebih dahulu. Ini kita pakai pupuk Dekastar. Kok karet-karetnya ini sih ngomong, pakai pupuk Dekastar, teman-teman. Ini berlaku untuk 4 bulan ke depan. Nanti setelah kita melalui waktu 4 bulan, kita bongkar kembali tanaman kita dan kita ganti medianya, dan juga kita kasih pupuk yang baru lagi. Nah, inilah teman-teman. Lalu setelah kita melakukan penanaman seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyiramnya sampai bersih, teman-teman. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan lagi untuk nampannya. Nah, ini kita siram. Kita siram untuk tanaman yang sudah kita tanam sampai bersih, teman-teman. Sampai airnya itu mengalir di bagian lubang yang ada di bawah. Nah, karena memang media yang baru itu secara otomatis kadang-kadang masih ada lekat kotorannya. Jadi kita siram seperti ini sampai airnya itu turun ke bawah seperti ini. Ini masih berwarna coklat airnya. Jadi kita siram secara terus-menerus sampai airnya itu betul-betul bersih, yang turun dari bagian bawah pot ya. Inilah yang harus kita lakukan dan yang harus kita pahami dalam menanam tanaman aglonema. Nah, ini masih coklat, teman-teman. Jadi kita tetap harus menyiramnya seperti ini. Gini aja cara nyiramnya, nggak usah
kita itu terlalu bermodal yang sangat pakai apa ini sudah cukup, ini sudah bersih teman-teman. Barulah kita taruh di nampan seperti ini. Dan alangkah baiknya untuk bagian airnya itu kita kasih fungisida boleh, pakai antonik juga boleh, terserah dari panjenengan bagaimana enaknya nanti seperti apa. Jadi itu teman-teman sekilas yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya, cara menanam tanaman aglonema yang baru kita bongkar. Jadi seperti itu. Ini baru ngangkat dari rumah sungkup teman-teman. 1 bulan yang lalu kita menanamnya itu tanpa akar dan sudah mengeluarkan akar untuk saat ini. Dan kita akan menanamnya kembali, mudah-mudahan ini bisa menjadi tanaman yang bagus dan subur. Tentunya harapan kita itu seperti itu. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri seperti biasa, salam tangan kotornya jangan sampai dilupakan. Terima kasih, matur suwun.